Seorang polisi menginvestigasi misteri pembunuhan sadis beberapa keluarga. Siapa yang membunuhnya? Apa motifnya? Apakah manusia atau makhluk lainnya? Selamat datang di channel Nonton Film. Kali ini kita akan cerita sebuah film horor Korea berjudul The Wailing yang dirilis tahun 2016. Keraguan dan kebingungan adalah kelemahan terbesar manusia. Diawali dengan seorang bapak tua memancing di pinggir sungai yang entah apa maksudnya. Pagi buta di sebuah desa terpencil bernama Goksong, Junggo, seorang polisi desa, tiba-tiba harus bangun karena ada laporan pembunuhan. Lokasinya di sebuah rumah di pegunungan. Junggo datang terlambat ke TKP. Di sana sudah ramai polisi yang lain. Di depan rumah TKP ada seorang lelaki yang kulitnya penuh dengan luka infeksi. Pria ini diduga yang membunuh seluruh keluarganya dengan sadis. Dia membunuh korban dengan 20 bacokan. Dugaan sementara si tersangka terinfeksi oleh jamur yang menyebabkan kulitnya infeksi, dan lalu menjadi gila membunuh keluarganya dengan sadis. Ada juga mayat lain yang dibunuh di tempat lain lalu dibawa ke rumah itu. Penelusuran ke TKP kedua ditemukan sebuah sarang yang sangat besar dengan lilin-lilin yang masih menyala. Seperti sebuah alat untuk ritual penyembahan atau mungkin perlindungan. Tiba-tiba kita diajak ketemu dengan si pemburu yang sedang di hutan dan menemukan rusa yang sudah mati. Ketika akan mengangkatnya, dia malah terjatuh ke bawah karena keberatan dan kepalanya terantuk batu. Ketika terbangun, samar-samar dia melihat seorang sedang memakan rusanya. Si pemburu ragu, itu manusia atau bukan? Kenapa makan rusa mentah? Dan ternyata, lanjut di suatu malam, Songbok, rekan kerja Junggo, bercerita kalau mencurigai seseorang. Dia adalah orang Jepang yang baru saja datang ke desa itu dan tinggal di area pegunungan. Tiba-tiba saja listrik padam, dan mereka dikejutkan ada wanita telanjang di depan pintu kaca kantor polisi. Di hari besoknya ada lagi pembunuhan sebuah keluarga di desa Gyeongsong. Kali ini selain pembunuhan, rumahnya juga dibakar. Tersangkanya sama, menderita luka-luka di kulitnya dan mirip banget dengan zombie. Bahkan si tersangka ini sempat menyerang Junggo. Malam itu di TKP, Junggo sempat sekilas melihat si bapak tua yang di awal film sedang memancing di tepi sungai. Setelah pagi hari dilewatkan biasa saja, tetapi tidak lama, di siang hari seorang pengemudi sepeda motor menemukan mayat tergantung di pohon. Ternyata itu adalah si nyonya rumah yang semalam dibakar. Badannya ditemukan luka-luka sayatan yang diduga menyebabkan kematiannya. Sore harinya, Junggo bersama Songbok bertugas berjaga di TKP. Di sini muncul seorang gadis bergaun putih sambil jongkok melemparkan batu berulang-ulang ke arah mereka. Gadis itu melempar batu tetapi sambil diam saja. Junggo menyuruh Songbok untuk ke ahli kulit untuk mencari tahu informasi apa ada hubungannya antara penyakit kulit dan kasus pembunuhan yang terjadi di desa mereka. Ketika si Junggo sendirian, si gadis gaun putih ini mendekat. Dia mengatakan Ajuma yang melakukannya, dan Junggo pun kebingungan. Si gadis gaun putih ini pun bertanya apa Junggo pernah melihat si pendatang dari Jepang. Junggo menjawab 2 kali, dan si gadis gaun putih berpesan untuk berhati-hati dengan dia. Ketika Junggo ke belakang rumah, dia melihat ada orang telanjang yang sedang makan di tanah. Dia mengejar Junggo, dan tiba-tiba Junggo terbangun dari mimpi, dan ternyata anaknya yang bernama Hyojin sedang demam. Siang harinya Junggo menemui si pemburu untuk mendengarkan kesaksiannya. Karena dianggap membual, Junggo minta diantarkan ke tempat cerita si pemburu itu. Mereka bertiga ke hutan dan menemukan bangkai rusa yang diceritakan si pemburu.
Malam harinya Hyojin teriak-teriak di dalam tidurnya seperti kerasukan. Lalu tiba-tiba paginya Hyojin semakin aneh. Dia makan banyak sekali, hingga membuat ibu mertua dan Junggo merasakan sesuatu yang aneh. Si ibu pun berinisiatif untuk memanggil dukun untuk menyembuhkan keanehan pada Hyojin. Siang harinya Junggo dan Songbok berencana ke hutan menemui orang Jepang yang tinggal di hutan. Mereka mengajak Isam, seorang asisten pastur yang kebetulan bisa berbahasa Jepang. Mereka bertiga pun sampai di rumah si orang Jepang itu. Rumahnya kosong dan mereka memaksa masuk. Mereka heran dengan keanehan di rumah si orang Jepang. Junggo menemukan ruangan ibadah yang berisi patung kepala kambing dan lilin-lilin yang menyala. Makin aneh lagi, Songbok menemukan ruang rahasia dengan foto para korban pembunuhan memenuhi dindingnya. Bahkan tak hanya foto, ada juga beberapa barang yang ada di sudut ruangan itu. Tiba-tiba si orang Jepang itu datang dan masuk ke rumah. Mereka bertiga ketakutan dan memutuskan untuk pulang. Di perjalanan, Songbok sambil ketakutan menyerahkan sepatu milik Hyojin, putri Junggo. Dia menemukannya di dalam ruangan rahasia milik si orang Jepang tadi. Di malam hari ketika Hyojin sudah tidur, Junggo memeriksa badan Hyojin dan menemukan ada ruam-ruam seperti penduduk yang terinfeksi yang ditemui di TKP pembunuhan sebelumnya. Malam itu Hyojin tiba-tiba marah, berteriak-teriak sambil memaki ayahnya seperti orang kesurupan. Keesokan harinya, Junggo memutuskan kembali ke rumah si orang Jepang sambil mengajak Isam untuk menanyakan apa yang dilakukan di desa itu. Saat tiba di rumahnya, dia melihat ruang ibadah sudah dikosongkan dan foto-foto di ruang rahasia sudah dibakar. Pertanyaan Junggo siapa dan apa maksud si orang Jepang itu datang ke desa tetap tidak terjawab. Selang 1 hari, paginya Junggo mengalami sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Istri dan ibu mertuanya membawa Junggo ke tukang akupuntur. Mereka meninggalkan Hyojin di rumah ditemani tetangga rumahnya karena kondisinya masih labil. Ketika mereka bertiga pulang ke rumah, mereka terkejut mendapati Hyojin bersimbah darah sambil memegang gunting. Dia habis menusuk perut tetangganya. Junggo pun semakin yakin kalau si orang Jepang itu penyebab semua kekacauan di desa ini. Kemudian si ibu mertua mengundang seorang dukun bernama Il Guang. Ketika Il Guang sampai, dia langsung menengok Hyojin. Il Guang mengatakan Hyojin sudah dirasuki roh jahat. Il Guang juga mencari tanda-tanda di rumah itu. Dia keluar rumah dan menyuruh memecahkan gentong yang ada di samping rumah. Dan ketika dipecahkan, di dalamnya ada bangkai burung gagak. Si dukun ini pun melakukan ritual pengusiran roh jahat tetapi gagal dan malah membuat Hyojin semakin marah. Si dukun mengetahui Junggo, ayah Hyojin, punya masalah dengan si orang Jepang. Si dukun ini berkata, "Sudah kuduga kan seperti ini. Dia bukan manusia, tapi hantu." Kemudian Junggo bertanya kenapa keluarganya yang menjadi korban. Il Guang si dukun bilang hantu itu hanya memancing, tidak memilih siapa yang memakan umpannya. Si dukun bilang dia bisa melakukan ritual pengusiran roh dengan imbalan yang cukup besar. Malam itu diputuskan Il Guang si dukun akan melakukan ritual besar melawan roh. Ternyata si orang Jepang juga bersiap melakukan ritual juga malam itu. Ritual apa yang dia lakukan? Si Il Guang dan si orang Jepang sama-sama melakukan ritual. Mereka seperti sedang melawan satu sama lain. Tetapi apa benar seperti itu? Ketika Il Guang melakukan prosesi memaku sebatang kayu, Hyojin semakin terasa kesakitan di dalam rumah. Ternyata bukan hanya Hyojin yang kesakitan, tetapi si orang Jepang juga kesakitan sampai berdarah-darah di dalam rumahnya. Ketika si orang Jepang ini mau beristirahat, dia melihat si gadis gaun putih sekilas di depan rumahnya. Sebenarnya siapakah dia? Dan apakah hubungannya dengan kejadian aneh di desa ini? Junggo yang tidak kuat melihat anaknya kesakitan memutuskan untuk menghentikan ritual.
dan membawa Hyojin ke rumah sakit. Keesokan harinya, Junggo mengajak beberapa orang untuk mengusir si orang Jepang pergi dari desa. Namun ketika sampai rumah si orang Jepang, rumah itu kosong dan mereka malah diserang warga desa yang menderita penyakit di kulitnya menyerupai mayat hidup. Lalu kemanakah si orang Jepang itu? Ternyata dia melarikan diri ke hutan dan menghilang di ujung jurang. Si orang Jepang ini tampak terluka dan kesakitan sambil sembunyi di bawah tebing. Di balik ranting-ranting, dia melihat gadis bergaun putih memperhatikannya. Akhirnya Junggo dan teman-temannya pun pulang turun gunung dalam keadaan hujan deras. Mobil mereka hampir menabrak truk, kemudian sesuatu jatuh menimpa kaca depan mobilnya. Ternyata itu tubuh si orang Jepang dan mereka sepakat untuk membuangnya ke jurang di pinggir jalan. Ketika sedang membuang si orang Jepang, lagi-lagi ada gadis gaun putih muncul di atas bukit. Sebenarnya apa yang dia lakukan? Junggo pun ke rumah sakit untuk menemui Hyojin anaknya. Tiba-tiba Hyojin seperti tersadar dan memeluk ayahnya. Malam itu Il-gwang si dukun datang ke rumah Junggo, tetapi sebelum masuk rumah dia dihadang si gadis gaun putih. Dia membuat Il-gwang muntah darah. Il-gwang yang ketakutan lalu melarikan diri keluar kota. Di tengah jalan dia diserang ribuan kupu-kupu seperti menghadang dia keluar kota. Akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Junggo. Dalam perjalanan, Il-gwang menelpon Junggo dan bilang kalau telah melakukan kesalahan. Il-gwang bilang bahwa si gadis gaun putih itulah iblisnya, dan si orang Jepang itu hanyalah seorang dukun yang berusaha menghentikannya. Mulai dari sini cerita semakin membingungkan. Siapa yang baik dan siapa yang jahat? Sementara di tempat lain, Isa menemukan bahwa Songbok membunuh seluruh keluarganya. Junggo pun pulang ke rumah dan menemukan Hyojin anaknya hilang. Saat dia mencari keluar rumah, Junggo bertemu dengan si gadis gaun putih. Si gadis ini berkata bahwa si orang Jepang itulah iblisnya dan dia masih hidup. Si gadis juga berkata Hyojin ada di rumah dan dia membuat jebakan untuk menjebak si iblis. Tetapi syaratnya Junggo tidak boleh masuk ke rumah atau Hyojin akan membunuh semua orang di dalam rumah. Pada saat yang sama, Il-gwang juga menelpon dan berkata, "Lekaslah pulang, selamatkan anakmu dan lindungi keluargamu." Si gadis berkata, Il-gwang hanyalah pion dari si iblis, jangan percaya dia. Junggo pun diserang ragu dan bingung harus memilih yang mana. Junggo bertanya, siapa si gadis gaun putih ini? Manusia atau hantu? Si gadis tidak bisa menjawab. Tetapi dia memegang tangan Junggo, menahan agar dia tidak pulang ke rumah. Di saat yang bersamaan, Junggo melihat ada penjepit rambut milik Hyojin di dekat si gadis. Junggo pun menyimpulkan bahwa si gadis gaun putih inilah iblisnya, seperti kata Il-gwang. Junggo lalu masuk ke rumahnya, melanggar larangan si gadis, dan merusak jebakan iblis yang dibuatnya. Di tempat lain, Isam sambil membawa sabit dan salib mendatangi rumah si orang Jepang tersebut. Dia menemukan sebuah gua kecil, dan dia melihat si orang Jepang tersebut masih hidup. Isam bertanya, "Apa bentuk aslimu?" Si orang Jepang kembali bertanya, apa yang ia pikirkan tentang dirinya. Isam menjawab bahwa orang Jepang itu adalah iblis. Si orang Jepang tertawa. Dia bilang tidak akan membiarkan Isam pergi sambil memotretnya. Di saat yang sama, si orang Jepang itu mulai berubah wujud ke wujud aslinya, iblis. Kembali ke rumah Junggo, Junggo menemukan Hyojin telah membunuh keluarganya dengan brutal. Saat itu Junggo hancur hatinya dan cuma bisa termenung.
dan mengingat masa bahagia bersama Hyojin putrinya. Il Gwang yang baru saja datang langsung masuk dan mengambil foto keluarga Junggo yang meninggal. Ketika kembali ke mobil, Il Gwang tidak sengaja menjatuhkan kotak berisi foto-foto penduduk desa yang terbunuh. Foto yang sama yang ada di ruang rahasia milik si orang Jepang. Lalu cerita berakhir. Jadi sampai filmnya berakhir masih belum ketahuan siapakah si gadis gaun putih itu. Dalam film ini ada scene yang dihapus. Mungkin letaknya di awal film. Tetapi kalau ditampilkan akan menghilangkan kesan misteri dalam film ini. Dan scene ini yang akan menjawab penasaran kita. Si orang Jepang duduk di pinggir jalan. Dia melihat sebuah keluarga dan anak kecil di seberangnya. Dia menawarkan permen, tetapi si ibu melarang si anak. Tiba-tiba ada mobil datang. Dikendarai oleh Il Gwang si dukun menjemput si orang Jepang itu. Lalu mobil itu pergi. Di pinggir jalan itu lalu muncul si gadis gaun putih menyaksikan mobil itu menjauh. Kemungkinan si gadis gaun putih itu adalah roh penunggu desa yang ingin melindungi penduduk dari si orang Jepang yang ternyata iblis. Il Gwang dan si orang Jepang itu sudah mengenal sebelumnya dan mungkin memang benar dia adalah bawahan si iblis. Begitu ceritanya. Sekian cerita dan penjelasan dari film The Wailing. Jangan lupa subscribe karena akan ada video baru setiap Senin dan Kamis. Salam nonton.